Apa yang lebih berbahaya dari musuh? Teman yang salah. Tapi gimana caranya tahu siapa yang benar-benar tulus? Yuk kita simak. Pernah gak sih kamu ngerasa capek setelah nongkrong, bukan karena aktivitasnya, tapi justru karena energinya? Ada yang bilang lingkungan berpengaruh banget sama siapa kamu akan menjadi. Kalau dipikir-pikir, filsuf kuno kayak Marcus Aurelius sudah ngomongin ini dari zaman dulu. Dalam bukunya Meditations, dia bilang, jangan biarkan orang lain merusak jiwamu, bahkan tanpa mereka sengaja melakukannya. Kalau diartiin ke zaman sekarang, itu artinya kita harus hati-hati dalam memilih teman. Teman bisa jadi support system, tapi kalau salah pilih, mereka juga bisa jadi toxic dan bikin hidup kamu berat. Coba bayangin kamu sedang berusaha menjadi orang yang lebih baik, lebih rajin, lebih sehat, atau lebih damai, tapi teman-temanmu nggak mendukungmu, malah ngajak nongkrong yang nggak jelas, bergosip, atau bahkan merendahkan usaha kamu. Apa yang akan terjadi? Lama-lama kamu akan kehilangan semangat dan malah ikut-ikutan gaya hidup mereka. Marcus Aurelius bilang, kita punya kendali atas hidup kita, termasuk memilih siapa yang ada di sekitar kita. Kalau kamu salah pilih, mereka bisa meracuni pola pikir, bikin kamu nggak berkembang, atau bahkan bikin kamu jadi versi yang nggak kamu suka. Gimana cara kita tahu kalau ada teman yang sebenarnya tidak baik untuk kita? Ada beberapa tandanya. Yang pertama, selalu ngeremehin kamu. Teman yang selalu bilang, kamu ngapain ngelakuin itu? Kamu nggak akan bisa. Atau kamu nggak akan berhasil kalau ngelakuin itu. Orang yang suka membuat kamu merasa kecil, itu adalah teman yang tidak sehat. Bukannya mendukung, mereka malah menjadi beban mental. Yang kedua, datang pas ada butuh aja. Ada teman yang cuma muncul kalau lagi butuh sesuatu dari kamu. Mau pinjam barang, mau minta bantuan, atau sekedar numpang curhat. Tapi giliran kamu yang butuh, mereka malah hilang entah kemana. Yang ketiga, bikin kamu nggak jadi diri kamu sendiri. Kalau kamu sering ngerasa harus berpura-pura supaya diterima, itu tanda jelas bahwa hubungan itu tidak sehat. Teman sejati nggak bikin kamu harus berubah jadi orang lain. Yang keempat, toxic negativity. Teman yang selalu negatif, ngomongin orang lain, atau ngelihat hidup orang lain dari sisi negatifnya terus, bisa bikin suasana hati kamu ikut-ikutan suram. Kalau yang toksik udah ketahuan, terus gimana ciri-ciri teman yang harus dipertahankan? Yang pertama, support tanpa pamrih. Teman yang baik itu akan seneng ngelihat kamu sukses. Mereka nggak cuma ada pas saat kamu senang, tapi juga bantu kamu bangkit pada saat kamu jatuh. Yang kedua, jujur tapi tidak menyakitkan. Mereka nggak takut ngasih tahu kesalahan kamu, tapi caranya nggak kasar atau bikin kamu sakit hati. Kritik mereka konstruktif. Yang ketiga, bikin kamu merasa lebih baik. Teman yang baik itu ngajak kamu untuk tumbuh bersama. Misalnya, ngajak olahraga bareng, belajar hal baru, atau sekedar ngingetin buat tetap jujur sama diri sendiri. Yang keempat, konsisten. Mereka nggak cuma ada pas enaknya aja. Mereka konsisten peduli, walau nggak harus selalu bareng-bareng setiap waktu. Milih teman itu kayak investasi. Kamu harus hati-hati dan tahu apa yang penting untuk hidup kamu. Ini beberapa tipsnya. Yang pertama, kenali nilai hidup mereka. Kalau mereka punya prinsip hidup yang sejalan sama kamu, biasanya hubungan bakal lebih nyaman. Misalnya, kalau kamu suka hidup sehat, teman yang sering ngajak kamu makan junk food mungkin gak bakal cocok untuk berteman dalam jangka panjang. Yang kedua, observasi, jangan langsung percaya. Jangan buru-buru untuk dekat sama orang. Lihat dulu bagaimana mereka bersikap, terutama saat ada masalah. Teman yang baik kelihatan pada saat keadaan lagi gak enak. Yang ketiga, pilih kualitas, bukan kuantitas. Gak perlu punya banyak teman, yang penting mereka benar-benar bikin kamu merasa dihargai dan didukung. Contoh realistisnya, misalkan kamu punya 2 teman, A dan B. Si A selalu ada buat kamu, ngasih semangat kalau kamu lagi nyoba hal baru, dan gak pernah ragu untuk bilang, aku bangga sama kamu. Kalau kamu cerita ada masalah, dia mendengarkan dengan tulus dan kasih masukan yang masuk akal. Dan teman kamu yang satu lagi, si B, suka ngomongin orang, sering ngeremehin kamu, cuma datang pas lagi butuh, tapi ngerasa kalau kita harus selalu ada untuk dia 24/7. Dari sini jelas banget kan siapa yang layak untuk kamu pertahankan sebagai teman. Si A bikin kamu berkembang, sementara si B bikin kamu stuck atau bahkan mundur. Hidup ini penuh dengan pilihan. Dan teman adalah salah satu yang paling penting yang harus kamu buat. Jangan salah pilih, karena teman yang salah bisa bikin kamu kehilangan arah. Sementara teman yang tepat bisa menjadi pengingat untuk terus melangkah maju dan lebih baik. Kayak kata Marcus Aurelius, jaga dirimu dari pengaruh buruk, karena itu adalah hal yang paling berharga. Jadi mulai sekarang, lebih selektif dalam memilih teman ya. Bukan karena sombong, tapi karena kita berhak
punya lingkungan yang bikin hidup kita lebih baik. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk tahu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.